Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Karena seorang presiden seharusnya jam 6 sore dia menerima berita dari Badan Intelijen. Dia menerima sandi-sandi duta-dutanya yang ada di luar negeri. Tanya aja. Makanya di kedutaan itu ada yang tiap hari ngirim sandi. Sandi negara. Bagaimana mengambil keputusan. Makanya seorang presiden harus dibantu wakilnya. Dibantu oleh para menteri. Ya, saya nggak tahu. Zaman SBY aja mungkin ada pos komando di sana. Nah, itu proses pengambilan keputusan. Sekarang, apakah keputusan saya? Ini banyak ya, makanya ada levelnya. Di level grand strategi besar, di level strategi kementerian, di level operasional. Ya. Dia mengambil keputusan menggunakan ajas itu enggak? Apakah keputusan saya, cara bertindak? Seorang presiden selalu mengambil cara bertindak tidak boleh satu. Ada 2 atau 3, minimal 2. Cara bertindak pertama, apakah sesuai dengan Pancasila? Sesuai dengan ajas ketuhanan yang Maha Esa? Melanggarkah tidak? Kemanusiaan yang ada dalam beradab, persatuan Indonesia, dan sebagainya. Berdasarkan keadilan sosial, keputusan saya, itu harusnya di level seorang presiden. Ketika dia, untuk apa? Dari 5 tugas tadi, melindungi segenap bangsa. Apakah keputusan saya sudah berdasarkan Pancasila? Aja saja di situ. Baru dikalkulasi keuntungan dan kerugiannya. Bisa saja bertentangan. Bisa saja bertentangan. Bertentangan siapa? Mungkin dengan lembaga pemerintahan yang dia pimpin. Karena itulah musyawarah untuk mufakat. Keputusan itu keputusan bersama. Bukan one man show. Sekarang keputusan pindah ibu kota. Ada risiko nggak? Ada. Berapa besar biaya? Dari mana biaya didapatkan? Halo? Itu semua dikalkulasi. Conference. I am from Indonesia. I forgot to. Halo Pak Teddy. Pak Teddy ada Ya, ini Pak, selamat, silakan. Selamat sore Pak. Ya. Oke. Saya senang sekali Pak dengar itu tadi percakapan masalah anggota DPR yang tidak tahu visi misi, tetapi bukan tidak tahu, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Sentiamer di dalam isinya. Teringat saya Pak, saya dulu senang buat anggaran dasar masa ADART dulu, ya waktu itu. Baru saya dari otak kecil keluar lagi di otak besar sejarah pengalaman membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi Pak pertanyaan saya cuma pertanyaan. Kan itu semua lembaga negara yang ada di Indonesia, baik pemerintah maupun lain sebagainya yang di bawah pemerintah Kesatuan Republik Indonesia, itu kan landasan idealnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya Pak, landasan konstitusional. Nanti dulu ada landasan pelaksanaan ya GBHN. Kenapa itu Pak? Kalau saya lihat setiap lembaga itu selalu ada Pancasila dan Undang-Undang. Sebenarnya itu sudah satu kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia di semua lembaga. Dan saya lihat direduplikasi diulang-ulang. Atau ada aturan memang yang menetap bahwa umpamanya contoh ya di lembaga MPR itu. Anda usah lagi mau bilang landasan ideal Pancasila, landasan konstitusi Undang-Undang Dasar, memang itu sudah menjadi dasar negara kita. Yang saya bingung di setiap lembaga ada lagi kembali ke Undang-Undang Dasar dan kembali ke Pancasila. Apakah itu tidak terjadi kontradiksi atau saya bilang selalu reduplikasi berulang-ulang sehingga dari dalam penjelasan selanjutnya tinggal mungkin mau melaksanakan yang Pak Tobing katakan tentang visi dan misi itu, penguraian daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu dan garis-garis besar itu.
Itu yang saya juga bingung, Pak. Kalau di negara dulu, waktu saya ingat masih ada repelita-repelita itu kan, Pak. Itu menjadi sekaligus, saya tidak tahu, misi atau visi negara untuk mencapai jangka panjang dan jangka pendek, jangka menengah, ya kan, jangka 5 tahun, itu program-program yang ada. Apakah itu menjadi satu sekaligus keseluruhan misi negara dan lembaga-lembaga tinggal mengikuti apa yang menjadi program pemerintah itu? Karena tadi saya juga bingung, Pak, di itu lembaga negara kita ada DPR, ada MPR, ada DPD. Itu yang jadi lagi bingung sama saya. Mungkin DPD punya visi misi, mungkin DPR punya visi misi, mungkin MPR, dan itu yang menjadi apa, Pak, tumpang tindih. Sampai sekarang saya tidak tahu fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD itu yang sekaligus duduk di dalam satu gedung yang di kantor MPR itu yang saya mau ingin penjelasan dari Pak Tobing, bagaimana itu sebenarnya sistem itu. Terima kasih Pak Tobing. Jadi beginilah, di dalam konstitusi kita tercantum di sana ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang kita sebut adalah prinsip. 5 principle. Yang namanya prinsip itu sama dengan azas. Ya. Hukum. Hukum tertinggi. Tetapi banyak yang tidak tahu. Saya sering tanya, kenapa di ADART itu dimasukkan azas? Sebelum ke visi, sebelum misi itu ada azas dulu. Kenapa? Banyak yang tidak tahu. Jadi harusnya di situ. Saya tidak tahu, Pak. Saya sendiri tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Iya, Pak, itu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, saya jelaskan di sini. Mengapa harus dicantumkan azas? Saya kemarin lagi membuat ADART. Di Galarua juga udah saya sampaikan, tolong ini semua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di belakangnya harus dibuat penjelasan setelah kita bermusyawarah. Jadi azas itu di perang itu ada azas-azas perang. Ya. Principle of war kalau di doktrin. Ya, seperti pertama, azasnya yang pertama itu objektif. Targetnya. Yang kedua ada azas surprise, mendadak. Yang ketiga penghematan tenaga. Ya. Banyak sekali azas-azasnya. Nah, azas-azas itu apa? Itu ketika pemimpin bermusyawarah untuk mencapai mufakat menggunakan azas-azas itu di dalam proses pengambilan keputusan. Karena seorang leader, siapa saja, itu harus mengambil keputusan. Hidupnya presiden, belum masuk tidur dia ke tempat tidur. Besok pagi dia udah berpikir, apa keputusan yang akan saya ambil? Pasti ada masalah. Karena seorang presiden seharusnya jam 6 sore, dia menerima berita dari badan intelijen. Dia menerima sandi-sandi duta-dutanya yang ada di luar negeri. Tanya aja. Makanya di kedutaan itu ada yang tiap hari ngirim sandi negara. Bagaimana mengambil keputusan. Makanya seorang presiden harus dibantu wakilnya. Dibantu oleh para menteri. Ya, saya nggak tahu. Zaman SBY aja mungkin ada pos komando di sana. Nah, itu proses pengambilan keputusan. Sekarang, apakah keputusan saya? Ini banyak ya, makanya ada levelnya. Di level grand strategi besar, di level strategi kementerian, di level operasional. Ya. Dia mengambil keputusan menggunakan azas itu enggak? Apakah keputusan saya, cara bertindak? Seorang presiden selalu mengambil cara bertindak tidak boleh satu. Ada 2 atau 3, minimal 2. Cara bertindak pertama,
Apakah sesuai dengan Pancasila? Sesuai dengan ajas ketuhanan yang Maha Esa? Melanggarkah tidak kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sebagainya? Berdasarkan keadilan sosial, keputusan saya, itu harusnya di level seorang presiden ketika dia untuk apa? Dari 5 tugas tadi, melindungi segenap bangsa. Apakah keputusan saya sudah berdasarkan Pancasila? Aja-saja di situ. Baru dikalkulasi keuntungan dan kerugiannya. Bisa saja bertentangan. Bisa saja bertentangan. Bertentangan di siapa? Mungkin dengan lembaga pemerintahan yang dia pimpin. Karena itulah musyawarah untuk mufakat. Keputusan itu keputusan bersama. Bukan one man show. Apakah saya bertindak adil? Nah sekarang ini contoh ini Pak Santi Amer. Ini ada marga Siregar di kampungnya sana di Humbang Ngasudutan. Kebetulan dia lahir di sana. Dilapor tanah kami tanah adat sudah dikembalikan pakai skep. Tapi sampai sekarang belum murni dia terima bahwa itu tanah adat, masih dikuasai katanya. Dikuasai salah satu kementerian. Bagaimana kita bisa memperoleh itu? Nah kemarin kejadian di Kalimantan, ada satu kesultanan. Ya surat-suratnya ada semua, diambil di kementerian mana lah disimpan. Akhirnya dia bisa dapat surat-surat itu. Kembali lagi ke tanah adat kan? Ya, karena memang beda. Tanah-tanah di Jawa, tanah-tanah di Batak, tanah-tanah yang di sana yang belum pernah dijajah Belanda, nggak ada kirinya. Bagaimana? Itu tanah ulayat adat. Itu jadi ramai kan di sana itu. Di Humbang Ngasudutan, saya bilang nanti kontak juga sama Pak Santi Amer lah. Coba dilihat bagaimana prosesnya. Kebetulan keputusan presiden kembalikan hak tanahnya adat, ulayat rakyat. Kan begitu. Keputusan itu. Tapi sekarang apakah menteri-menteri itu mendukung? Nah, apa ruginya kalau tidak dilaksanakan? Apa keuntungan? Jadi ajas itu untuk mengwargamingkan, mengolah-yudakan keputusan saya. Cara bertindak pertama, cara bertindak kedua. Contoh, pindah ibu kota. Pindah ibu kota, cara bertindak pertama. Kedua, tetap di Jakarta. Pertanyaannya, sudah sesuaikan dengan Pancasila? Sesuaikan dengan amanat konstitusi? Karena di dalam itu ada ajas-ajas sumber hukum tertinggi. Melanggar prinsip sama saja mengundang resiko. Itu doktrin. Melanggar prinsip itu mengundang resiko. Melanggar ajas-ajas yang dicantumkan di dalam anggaran dasar dan luar sama saja keputusan mengundang resiko. Bisa gagal, bisa berhasil. Kalau gagal, bagaimana memperkecil kegagalan? Memperbesar konsekuensi. Sekarang keputusan pindah ibu kota. Ada risiko nggak? Ada. Berapa besar biaya? Dari mana biaya didapatkan? Halo? Itu semua dikalkulasi. Oh, kalau gitu memang betul pindah. Mungkin ada lain, faktor geografi. Jakarta selalu kebanjiran. Jakarta sudah tidak kondusif. Macam-macam harus dilihat dari aspek-aspek itu. Ajas. Karena kalau saya memindahkan ibu kota, apakah saya sudah melindungi segenap bangsa Indonesia? Apakah saya sudah menjaga persatuan Indonesia? Apakah pindah ibu kota mendukung sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab? Apakah sudah musyawarah untuk mufakat? Diputuskan di DPR, setuju. Mau apa? Kok masih ada yang ribut? Inilah demokrasi. Kita nggak tahu lah. Ya itulah. Jadi ajas dicantumkan untuk mengambil keputusan. Contoh. Ajas saja pertahanan. Pertama apa? Defensif. Indonesia aneh lagi. Defensif aktif. Tadi pagi saya dengar. Wah kita defensif, kita harus menyerang. Dia lupa strategi. Pertahanan terbaik adalah menyerang.
Walaupun di situ ajasnya bertahan, pertahanan, defense, tersamar, satu komando, melanggar ajas itu ya nggak bisa. Bayang seorang panglima diperintahkan perang, komandonya dari mana-mana, wah bubar. Tersamar, saling bantu, ya pertahanan itu harus keliling, satu komando, coba menyerang, ya. Serangan tidak boleh terhenti sebelum sasaran tercapai. Dasar melanggar prinsip, melanggar ajas, sama saja kita mengundang kegagalan dan mengundang risiko. Kalau sudah ada risiko, konsekuensi. Contoh ini saya beritahu. Saya kira kita belum lupa ya, ketika COVID ya bulan November sudah muncul di China, Indonesia masih santai-santai. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Saya tahu tanggal berapa. Dan kebetulan saya ikut menyarankan di situ. Kok santai-santai? Oh, keputusan di Indonesia nggak perlu pakai nggak perlu takut karena di sini cuaca panas, virus mati. Itu keputusannya, ajasnya begitu. Kan keliru. Ajasnya itu tadi, bagaimana kita bisa bertahan, tidak diserang. Bagaimana kita menghemat tenaga. Begitu COVID menyerang Indonesia, berapa tenaga yang korban? Berapa dokter yang mati? Makanya mengambil keputusan. Bagaimana bertahan, bagaimana menyerang. Mana konsepnya? Oh, yang sakit saja yang pakai masker, yang nggak sakit enggak. Begitu PBB memutuskan semua harus pakai masker karena lihat Taiwan, ya sebelum terjadi virus sudah pakai masker. Begitu suruh pakai masker, maskernya nggak ada di Indonesia. Coba cari masker, susahnya bukan main. Oh saya puntang-panting tuh. Sekarang masker banjir. Anehnya lagi, Malaysia sudah bebas masker, di Indonesia masih pakai masker. Belanda udah nggak pakai masker tuh, tanya sana. Jerman juga enggak. Ponakan saya baru pulang dari Jerman, diketawain saya pakai masker katanya. Sudah bebas masker. Itu kemarin ponakan saya pulang dari Malaysia. Dia bilang apa? Malaysia udah bebas masker, Indonesia anti masker sekarang. Kemarin saat kamu pakai masker, kamu yang harus takut. Saya yang harus takut sama kamu. Kamu kan udah vaksin. Saya belum vaksin. Harusnya saya takut. Saya nggak pakai masker. Kamu jangan ajarin saya. Nah, itu contoh soal. Ya, saya beritahu. Bukan berarti saya nggak menyiapkan how to defend myself tanpa vaksin. Minyak tanah gua minum nggak apa-apa itu, nggak mati. Nah, yang kena vaksin suruh minum minyak tanah itu sembuh itu. Divaksin sakit. Udah 2 kali divaksin, kena booster, kena COVID lagi. Kalau kamu divaksin kok kena COVID. Minum itu minyak tanah. Diminum minyak tanah sama dia. Obat saring, airmu saring besok. Apa isinya? Saya punya prinsip. Saya diciptakan Tuhan dari debu tanah, manusia. Obatnya pun harus dari tanah. Tanya kembali ke nenek moyang orang Batak. Oh iya ya, dulu kalau sakit perut saya disuruh minum minyak tanah. Ya udah. Nah, kembali lagi ke Spanyol sana, tanya ke Spanyol, perut Spanyol. Kenapa orang Spanyol dulu simpan minyak tanah? Udahlah, farmasi terus, belum tentu obatnya aja Pak Santiamer artinya itu apa. Jadi mohon maaf, ajas itu digunakan untuk proses pengambilan keputusan dari cara bertindak yang dipilih. Datang lagi menteri, ngomong, aduh orang Indonesia nggak mempan sama virus karena makan nasi kucing. Tahu-tahu dia sendiri yang kena. Alah, bullshit semuanya. Itu bukan pengambilan keputusan, dia sudah melanggar ajas. Makanya jangan salah, banyak korban. Saya keluarga besar Tobing aja di Jakarta sampai 75 orang mati gara-gara COVID. Kesalahan siapa? Kesalahan organisasi. Karena nggak bisa melindungi jemaatnya, nggak bisa melindungi
turunannya, saudara-saudaranya. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan 2000 tahun yang lalu? Ada masanya nanti. Ya kan? Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, wabah, bencana alam, bencana kelaparan, dan wabah penyakit. Loh, udah 2000 tahun yang lalu kok. Itu perintah, peringatan namanya. Tapi harus dijabarkan, dianalisa. Oh iya, kalau terjadi perang sesama anak bangsa gimana? Kalau terjadi perang antara negara kita dengan negara lain, bagaimana? Kalau terjadi bencana alam, terus bagaimana? Kalau terjadi bahaya kelaparan, kita harus bagaimana? Terus kalau terjadi wabah penyakit, sudah siap nggak? Oh, datang ke rumah inilah. Saya juga dibantu oleh saudara-saudara yang di Zoom. Kemarin dikirimin saya obat Hemohin, ya herbal dari Korea. Bisa melanggar saya. Di Amerika tanya, banyak tentara yang nggak mau vaksin. Kenapa? Apa perlu saya pamerkan di sini? Karena dia yakin, dia tahu bagaimana mempertahankan dirinya. Karena malas orang tidak tahu mempertahankan dirinya, makanya banyak mati. Ya kan? Oke lah, ini memang antara aksi dan reaksi. Tapi ajas dimasukkan di situ, itu adalah untuk mewargamingkan, mengolah yudakan dari cara bertindak yang kita pilih. Cara bertindak itu bisa 3, bisa apa? Contoh, saya beritahu. Ketika Presiden Habibie memutuskan referendum di Timur Timur, sudah diperhitungkan nggak? Timur Timur akan lepas. Dia melanggar prinsip. Padahal Pak Harto udah bilang, jangan masalah sipadan ligitan, jangan bawa ke pengadilan internasional. Keputusan siapa itu coba? Lepaskan. Sama dengan ini. Ini banyak sekali keputusan yang dia ambil di dalam periode pemerintahan negara ini. Tapi keputusannya sudah menyangkut kepada visi nggak? Baik itu visi nasional, visinya mereka sendiri. Aneh kan? Tentara nasional sebagai institusi ada undang-undangnya. Lembaga presiden ada nggak undang-undang? Harusnya ada undang-undang kelembagaan presiden. Kelembagaannya. Ayo, mau bongkar. Bukalah, sekarang paradigma mana? Oh, tanya lagi, ada nggak Amerika? Undang-undang kelembagaan presidennya. Nah, kita ini mau dia atur sama orang-orang goblok. Itulah. Orang-orang bodoh yang dulu entah sekolahnya di mana. Sudah, aneh-aneh kita. Ya. Tapi itu tadilah keunikan kita itu memang begitu. Terus mau bagaimana? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi perceraian yang dipilih. Memisahkan. Udahlah kita nggak tahu, kita tunggu saja tanggal mainnya. Bagaimana cerita akhir dari cerita Indonesia ini? Utuh apa tidak? Tegak apa tidak? Utuh itu artinya dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tetap tegak negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sudah tidak utuh lagi. Bisa. Sekarang sudah tidak utuh. Yang tidak utuh apa? Wilayah pemikirannya, mindsetnya yang udah nggak utuh. Tapi kita hitunglah, dari 270 penduduk ini, katakan 10 juta khilafah. Enggak juga apa dia? Kalau demokrasi ditegakkan, ya nggak menang dia. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya jawab di dalam Zoom ini, karena banyak pertanyaan yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Berdasarkan apa? Standar patokan, bukan berdasarkan apa yang ada di otak saya, tidak. Iya, ada pemikiran, betul. Tetapi ada standar patokan supaya tidak terjadi apa? Konflik paradigma, dasmu-dasku itu. Nggak ada. Ini juga konflik paradigma ibadah sama paradigma agama. Tadi barusan saya, di jalan saya masuk ke Zoom-nya Gepas itu. Apakah perlu kita merayakan hari Natal? Nah, saya bilang, apakah perlu? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Pendeta cuma jawab.
Ya nggak merayakan juga nggak salah, yang merayakan juga nggak salah. Jadi abu-abu. Kebenarannya yang mana? Sejak kapan Natal dirayakan? Hah? Sejak kapan? Presiden naik ke surga dirayakan nggak hari Natalnya? Setelah dia berangkat? Nggak juga. Lah ini kan aneh. Tapi apakah itu kebenaran? Silakan menurut masing-masing. Ini patokan yang standar apa? Contoh. Ini saya kasih contoh ya, contoh. Apalagi keputusan-keputusan. Banyak sekali keputusan. Kereta api cepat. Jakarta, Bandung. Apalagi keputusan banyak sekali. Ada Grab, ada Gojek. Itu keputusan nggak? Keputusan. Di Amerika ada Gojek nggak, Pak Teddy? Nggak ada. Indonesia unik. Ada dong, Pak. Itu Pak, Ada Uber. kendaraan ada, ya, tapi bukan Ada. motor loh. Ya, ada. Pak, ini Pak.